Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau masuk semua. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah anak-anak sudah semangat hari ini? Kalau belum semangat, Ibu punya lagu untuk kalian. Sebentar ya. Kita sambil bertepuk tangan ya. Sangat cantik kembang di waktu pagi. Daunnya hijau, bunganya kuning, mengikat kumbang lalu. Bunga matahari sangat cantik di halaman rumahku. Darilah pagi hingga petang, tak jemuku memandang. Ya, tepuk tangan. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah bersemangat apa belum? Ya, alhamdulillah ya kalau sudah. Dari video tadi, anak-anak melihat apa saja? Iya, ada Mei-Mei. Terus ada apa lagi? Iya, benar, ada bunga matahari. Anak-anak sudah pernah melihat bunga matahari? Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau ada yang belum, Ibu punya bunga matahari. Sebentar. Nah, ini anak-anak yang dinamakan bunga matahari. Apakah kalian tahu bunga matahari ini bisa menghasilkan apa? Tidak tahu. Ya, Ibu Guru kasih tahu ya. Bunga matahari dapat menghasilkan kuaci. Nah, bagaimana bisa menghasilkan kuaci? Dibantu dengan proses fotosintesis. Apakah ada yang tahu proses fotosintesis itu didapat dari apa? Iya, benar, dari matahari. Nah, anak-anak sudah melihat gambarnya? Ya, ada gambar apa? Ya, benar, ada gambar ibu menjemur, ada gambar bayi yang sedang berjemur. Nah, kalian tahu mereka itu mengapa bisa menjemur pakaian di luar, tidak di dalam rumah saja? Ya, karena di luar rumah itu kan ada cahaya dari matahari karo siang. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari juga berguna untuk menerangi kehidupan kita, untuk mengeringkan pakaian juga bisa. Pokoknya matahari itu sangat berperan penting bagi kehidupan. Nah, sekarang Ibu punya video untuk kalian. Kalian amati ya. Ini gambar apa ya? Nah, ini adalah gambar matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Banyak sekali loh manfaat dari matahari. Manfaat yang pertama yaitu menghangatkan tubuh. Ketika kita merasa kedinginan, matahari dapat berfungsi sebagai penghangat. Apakah kalian sudah pernah merasakan kehangatan sinar matahari? Tentu sudah, bukan? Ketika berangkat ke sekolah, siang hari sewaktu pulang sekolah, bahkan sore hari ketika berada di luar rumah. Manfaat yang kedua yaitu cahaya matahari dapat mengeringkan pakaian yang masih basah. Pakaian yang dijemur di bawah terik cahaya matahari lebih cepat kering dibandingkan dengan pakaian yang dijemur di dalam ruangan atau ketika cuaca mendung. Nah, manfaat yang ketiga, cahaya matahari dapat mengeringkan makanan. Makanan apa aja sih yang dikeringkan? Makanan yang dikeringkan di bawah sinar matahari dapat tahan lama. Ada juga beberapa jenis makanan yang dalam pembuatan
sertanya harus dijemur terlebih dahulu, seperti kerupuk dan ikan asin. Manfaat yang keempat adalah untuk pembuatan garam. Petani garam melakukan aktivitasnya di sekitar pesisir pantai pada musim panas. Mengapa demikian? Jika musim panas telah tiba, maka tanah garam di sekitar pantai akan mengering. Petani garam akan beramai-ramai mengumpulkan tanah garam yang kemudian dicampur dengan air laut untuk mendapatkan larutan garam. Manfaat yang kelima adalah cahaya matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Dalam reaksi fotosintesis, tumbuhan berdaun hijau melalui klorofilnya dapat menyerap cahaya matahari. Cahaya matahari tersebut digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi gula. Gula yang telah diproduksi kemudian digunakan untuk membentuk senyawa organik. Hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, serta tumbuh. Dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Kemudian, dengan adanya proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan zat sisa berupa oksigen yang digunakan manusia untuk bernafas. Dan anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dimulai dari Nisfa sampai Desi. Kelompok kedua dimulai dari Aska sampai Desi. Kelompok ketiga dimulai dari Anwar sampai Asrori. Nah, sekarang Ibu punya sesuatu untuk kalian. Tada! Ibu punya apa? Iya benar, Doraemon. Doraemon biasanya mempunyai apa? Ia mempunyai kantung. Jadi media ini dinamakan kantung Doraemon. Nah, sekarang perwakilan kelompok tadi boleh maju satu persatu ya untuk mengambil isi dari kantung Doraemon. Ya, kelompok 1, Nisfa, ambil dulu. Kelompok 2, Aska, ayo diambil dulu. Selanjutnya kelompok 3, Anwar, diambil. Iya, semuanya sudah mendapat. Sekarang coba dibuka. Iya, kelompok 1 mendapatkan? Iya, mendapatkan tumbuhan. Kemudian kelompok 2, iya, mendapatkan gambar baju. Yang ketiga, iya, tadi kan kelompok 1 sudah mendapatkan tumbuhan. Nah, nanti kelompok 1 mendiskusikan ini manfaat matahari bagi tumbuhan ini untuk apa saja, dituliskan di kotak-kotaknya ini ya. Ya, ini untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya yang kelompok 2 mendapatkan gambar manusia. Nah, nanti kegunaan matahari, manfaatnya untuk manusia ini apa juga dituliskan di kolom-kolomnya ini ya. Ya, kemudian kelompok 3. Kelompok 3 mendapatkan gambar baju. Nanti manfaat matahari untuk baju bisa dituliskan di sini atau di sini, pokoknya di kotak ini ya. Nih, sekarang silahkan duduk ke tempat kalian masing-masing. Sekarang sudah 10 menit ya. Nah, sekarang perwakilan kelompok boleh maju satu persatu untuk menyampaikan hasil diskusinya bersama kelompok. Ya, kelompok 1. Apakah benar jawabannya? Bagus, kelompok 1 beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 2, sampaikan hasil diskusinya. Ya, bagaimana? Benar? Iya, benar, bagus. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 3, Anwar, ayo. Iya, bagaimana jawabannya? Benar? Iya, bagus. Sekarang beri tepuk tangan lagi. Yeay. Oke. Sekarang buka bukunya halaman 83 ya. Ibu pandu membaca, kalian menyimak. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi.
Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda asing di siang hari. Manfaatnya banyak. Yang pertama, untuk menjemur pakaian. Dengan adanya cahaya matahari, maka pakaian bisa langsung kering. Yang kedua, berperan penerangan. Tanpa adanya cahaya matahari, dunia akan terasa gelap. Yang ketiga, berperan sebagai fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup dan berkembang. Yang keempat, cahaya matahari juga bisa untuk proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal-soalnya di sesobek kertas. Ibu beri waktu 5 menit. Iya, sekarang sudah 5 menit ya anak-anak. Boleh dikumpulkan jawabannya di meja Bu Guru? Iya, pinter. Semuanya dikumpulkan ya. Ya, silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Nah, anak-anak apakah tahu matahari itu juga sebagai sumber daya alam loh. Sumber daya alam terbesar itu adalah matahari. Matahari juga termasuk sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau matahari termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, karena nanti dia tenggelam lalu akan muncul lagi. Terus juga angin itu juga dapat diperbarui. Kemudian yang tidak dapat diperbarui seperti emas, karena sangat terbatas. Nah, sekarang coba dibuka halaman 89. Coba dikerjakan ya anak-anak, halaman 89. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah 10 menit ya anak-anak. Ya, sekarang coba jawaban kalian ditukarkan dengan teman sebangku kalian. Seperti punya Niswa, nanti jawabannya disampaikan kepada Lutfi, kemudian bergantian Lutfi kepada Niswa, begitu pula yang lainnya juga begitu ya. Ya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Iya, Lutfi coba. Iya, benar. Bagus jawaban dari Lutfi. Kita beri tepuk tangan. Ya. Hasil dari pembelajaran kita hari ini adalah kita belajar tentang sumber energi. Sumber energi terbesar di dunia adalah matahari. Matahari juga memiliki banyak manfaat. Bisa untuk mengeringkan pakaian, bisa untuk memberikan vitamin, bisa untuk membuat garam, dan masih banyak lagi. Ya. Nah, sekarang Ibu punya PR untuk kalian. Ini Ibu bagikan, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Jangan lupa belajar di rumah, dikerjakan PR-nya. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Selesai.